Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Gather Together. Ya, gather together. Gather itu artinya mengumpulkan. Together itu artinya bersama-sama. Ya. Kita akan baca Mazmur 50 ayat 1 sampai 5. Ibadah yang sejati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Tolong dibacakan ayat yang kelima dalam bahasa Inggrisnya. Gather my saints together unto me, those that have made us covenant with me by sacrifice. Ya, terima kasih. Ini di dalam Alkitab New King James Version, ya. Kumpulkanlah orang-orang kudusku bersama-sama kepadaku, yaitu mereka yang telah membuat perjanjian denganku melalui korban sembelihan. Ya, menurut 1 Korintus 5 ayat 7, ya, anak domba Paskah kita sudah tersembelih. Menurut Wahyu pasal 5 ayat 6 sampai 9, ya, di sana tidak ada yang bisa membuka gulungan kitab termeterai. Yang di atas, di bumi maupun di bawah bumi. Namun singa dari suku Yehuda dan anak domba yang sudah tersembelih itu yang membuka meterai-meterai. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya, maksud dari kitab Mazmur ini, orang-orang yang dikasih Tuhan dan yang mengikat perjanjian dengan Tuhan berdasarkan korban sembelihan itu dibawa kepada Tuhan, dikumpulkan bersama-sama. Ini berlaku bagi orang-orang yang dipanggil Tuhan seorang per seorang. Ya, jadi ini berlaku untuk orang yang dipanggil Tuhan seorang per seorang. Dan ini merupakan nubuat bagi gather together, ya, yang sangat besar dan sempurna sebentar lagi. Kita akan baca Mazmur 147 ayat yang kedua. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ya, Tuhan itu membangun Yerusalem dan mengumpulkan orang-orang yang tercerai-berai. Langsung ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan itu membangun Yerusalem dan mengumpulkan Israel. Kemudian dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini nanti ditulis juga oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dan selanjutnya. Kita itu tadinya hidup di dunia ini, ya, tidak punya pengharapan akan keselamatan, tidak punya Allah, tidak punya janji-janji keselamatan,
Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus semuanya diperoleh sampai akhirnya disatukan dengan Israel dengan merobohkan tembok perseteruan melalui salib. Bapak Ibu sungguh Tuhan ya, karena penyembahan berhala Israel itu dicerai-beraikan. Itu bisa dibaca 2 Raja-Raja 17 ayat 13 dan sampai 23. Itu kalau sudah membaca itu ya sejarah tentang keruntuhan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Namun saatnya nanti itu mereka dikumpulkan baik secara fisik maupun di dalam Yerusalem baru. Kita akan melihat gather together itu nanti di mana ya. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes sedang membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya, di sini kita membaca Tuhan Yesus itu ditakut-takutin sama orang Farisi, disuruh pergi karena mau dibunuh Herodes. Tapi kata Tuhan, pergi katakan kepada si serigala ya, bahwa pada hari ini, besok, dan pada hari yang ketiga semuanya akan selesai. Jadi dia tidak akan pergi ya. Kemudian hari ini, besok, dan lusa bahkan dia harus meneruskan perjalanannya ke Yerusalem, karena tidak semestinya seorang nabi itu dibunuh kalau tidak di Yerusalem ya. Kemudian Tuhan mengatakan, Yerusalem, Yerusalem ya, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Tuhan itu rindu mengumpulkan anak-anaknya seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tetapi ya Yerusalem itu tidak mau. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya, mengapa Tuhan mengatakan memakai contoh induk ayam ya. Induk ayam itu mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya ya. Itu adalah ketika induk ayam itu melihat ancaman bahaya ya. Induk ayam itu kan berkotek-kotek memanggil anak-anaknya untuk sembunyi di bawah sayapnya. Kalau sekarang pemandangan seperti ini sulit ya, karena anak-anak kecil sekarang tuh kalau beli ayam tuh berwarna-warni ya, kuning, hijau, merah ya, tapi tidak ada induknya ya. Kalau di desa dulu ya, induk ayam itu bertelur terus diteteske, kemudian anaknya itu diasuh dibawa kemana-mana untuk mencari makan. Kalau musim hujan ya, mau hujan gitu, anaknya dipanggilin kemudian disembunyiin di bawah sayapnya. Kalau dia melihat ada ancaman bahaya juga demikian. Lah Tuhan Yesus memakai gambaran peristiwa tersebut ya. Artinya Tuhan itu selalu rindu untuk mengumpulkan anak-anaknya untuk dilindungi di bawah kepak sayapnya ya. Kita akan membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 11. Dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, ini gambarannya Tuhan itu seperti punya kepaknya dan punya sayap. Ya, ini gambaran kerub. Ya, terus. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya, jadi perlindungan Tuhan itu ya dijalankan dengan Tuhan itu mengutus para malaikat. Kalau kita membaca ayat 9, di sana dikatakan ya orang yang berlindung kepada Tuhan itu menjadikan yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu berarti Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus. Dijadikan tempat perteduhan. Kalau kita membaca di dalam bahasa Ibrani, tempat perteduhan itu sama dengan maun, ya. Bahasa Inggrisnya habitation. Ya, itu artinya abode, tempat kediaman. Arti yang kedua tabernakel. Jadi tempat perlindungan yang sempurna itu adalah tabernakel. Kita baca Keluaran pasal 26. Kita baca ayat 1. Mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi. Dengan ada kerubnya buatan ahli tenun haruslah kau buat semuanya itu. Nah, jadi tenda-tenda atau tutupnya tabernakel itu, ya tenda yang pertama itu disebut tenda tabernakel, ada kerubnya. Kemudian dibaca ayat 7. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Ya, tenda atau tutup atau tudung yang kedua itu disebut tenda bulu kambing. Kalau dari bulu kambing itu berarti bentuknya seperti wool. Ya, terus yang selanjutnya kita baca ayat 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Nah, ayat 14 ini ada 2 tudung. Tudung yang ketiga itu kulit domba jantan yang dicelup warna merah. Kemudian tudung yang paling atas itu kulit lumba-lumba. Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu bagi tabernakel. Dan tudung ini bukan cuma ditaruh di atas seperti kalau kita masang atap, ya, bukan. Tapi itu sampai menutup ke bawah, belakangnya juga sampai menutup. Bapak Ibu sun ngasih Tuhan, ya, itu perlindungan yang sempurna itu adalah di dalam tabernakel. Dan tenda yang pertama itu disebut tenda tabernakel. Tadi dikatakan ada gambar kerub. Ada gambar kerub itu ada gambar malaikat yang dengan sayap itu yang melindungi. Tadi dikatakan dalam Mazmur pasal 91 ayat yang 11 tadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu perlindungan yang sempurna. Ya. Baik itu yang ada di halaman dilindungi, apalagi yang ada di ruang suci, terlebih-lebih yang ada di ruang maha suci. Bapak Ibu suruh ngasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat bahwa untuk terwujudnya gather together itu ada harga yang sangat mahal
yang harus dibayar. Kita baca Yohanes pasal 11. Ayat yang ke 45 dan seterusnya. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ya, jadi ini kasusnya tuh setelah kebangkitannya Lazarus. Ya, mereka itu datang melawat Maria, tetapi juga ada yang tahu-tahu pergi lapor ya kepada orang-orang Farisi. Mari dilanjutkan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Saya minta tolong ayat 52 ini dibaca di dalam bahasa Inggrisnya. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Ya, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, ya, mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai, ya, itu bukan pekerjaan mudah, ya. Sekalipun mungkin sarjana teologia sedunia itu dikumpulkan berbarengan dengan para magister teologia sedunia dikumpulkan berbarengan juga dengan para doktor teologia itu sedunia itu dikumpulkan, tidak mungkin bisa mewujudkan ya untuk mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak Ibu ngasih Tuhan, bisa-bisa yang terjadi mungkin malah perdebatan yang sangat sengit. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Namun demikian, di dalam perkumpulan orang-orang yang berencana membunuh Tuhan Yesus itu, seizin Tuhan juga, imam besar Kayafas itu nanti ya ketuanya Mahkamah Agama, dia tuh yang juga ikut menghakimi Tuhan Yesus, bahkan yang ikut bertanya kepada Tuhan Yesus, dan setelah itu ya dia mengizinkan masa itu untuk membunuh Tuhan. Namun demikian Tuhan juga pakai ya imam besar Kayafas itu untuk bernubuat, karena seorang imam besar itu ya pemimpin tertinggi di dalam bait Allah, ya, dia bernubuat bahwa lebih baik seorang mati untuk bangsa ini. Bahkan bukan cuma untuk bangsa ini saja, tetapi untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu nubuatan dari Kayafas. Ketika dia bernubuat, dia tuh dalam cengkeraman Roh Kudus. Ya, dia berbicara tentang firman Tuhan, tapi dia juga orang dalam kumpulan yang akan membunuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuh kalau bekerja kadang-kadang membingungkan orang, ya. Oleh sebab itu, kita lebih baik melihat perkara yang kadang-kadang membingungkan itu diam, seperti Bapak Yakub.
Ya, ketika Yusuf menyampaikan mimpinya yang dirasa tidak masuk akal. Seperti Ibu Maria yang mendengarkan para gembala bercerita sesuatu yang aneh. Ya, disimpan dalam hati. Karena nanti kalau Roh Kudus itu menerangi, Roh Kudus itu akan membawa ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Karena penghakiman itu haknya Tuhan, ya. Kalau kita membaca ya Matius 26 ayat 57 sampai 68 itu kisah tentang bagaimana keikutsertaan Kayafas di dalam proses penderitaan penyaliban Tuhan. Tapi tidak usah kita baca ya. Tetapi tadi kita lihat bahwa untuk terwujudnya gather together itu Tuhan harus mati. Itu nubuatannya Kayafas ya. Kita baca Yesaya pasal 11. Yesaya pasal yang ke-11 ayat 11 sampai 16. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Ya, sudah perhatikan ya. Yehuda dan Efraim ini berarti Israel keseluruhannya. Yehuda itu berarti kerajaan selatan, Efraim itu kerajaan utara ya. Mereka akan terbang ke barat ya. Terus dilanjutkan ayat 15. Tuhan akan mengeringkan Teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi yang dilakukan Tuhan untuk Israel selanjutnya itu contohnya tuh seperti yang dulu pernah terjadi. Bapak Ibu ngasih Tuhan ya. Seperti dulu yang pernah terjadi itu nanti akan terjadi lagi. Ya, saya minta tolong supaya saudara itu semakin jelas. Ayat 12 dibacakan dalam bahasa Inggrisnya. And he shall set up an insight for the nations, and shall assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Ya, makasih. Jadi Israel pun nanti akan dikumpulkan, akan mengalami gather together. Tadi dikatakan mereka itu kan dikumpulkan kemana? Ya, terbang ke barat. Bapak Ibu sungguh Tuhan, mereka itu akan terbang ke barat. Berarti nanti ketemu sama tim yang dari timur. Ya, ketemu sama tim yang dari timur. Dan di sanalah mereka itu dimeteraikan. Ya. Kita baca Yeremia 71, maksud saya Yeremia 31. Dibaca ayat 1 dan seterusnya, agak cepat saja. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria.
engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria, ya orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih. Ya, ini seruan untuk Israel itu tergabung di dalam himpunan 144.000 orang yang ada di Gunung Sion. Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berarti harus ada orang yang berseru-seru. Ya. Supaya Israel itu masuk pemeteraian. Ya. Kita akan baca Efesus pasal yang ke-1. Kita baca ayat 3. Ya. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, di sini dulu nanti kita lanjutkan. Ya, dikatakan kekayaan orang-orang pilihan. Ya, ayat 3 ini. Ini berkat rohani yang dikatakan berkat rohani itu ditaruh di dalam surga. Yang pertama itu menunjuk kepada pengampunan dosa, sudah bisa ayat 7. Kemudian urapan Roh Kudus, kemudian hikmat dan makrifat, kemudian 9 jabatan, 9 karunia roh, 9 pekerjaan kasih, ya, 9 buah-buah Roh Kudus dan 9 penanggungan sengsara salib. Bapak Ibu saudara Tuhan, itu adalah kasih karunia. Kalau orang itu tidak mendapatkan kasih karunia, dia tidak akan sanggup dan tidak akan mau pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib. Itu kekayaan yang dari dalam surga. Dan kemudian yang lainnya dikatakan ya berkat-berkat rohani itu spiritual blessing. Kalau bahasa Yunaninya pneumatikos. Ya, itu menunjuk kepada ya arti yang pertama itu berkat-berkat spiritual. Kemudian arti yang kedua itu things, ya. Itu artinya segala sesuatu atau pas, ya. Dalam bahasa Grekanya itu artinya apa? All itu kan semua, ya. Semua itu artinya menunjuk kepada kalau semua itu jadi tiap-tiap item, ya. Tiap-tiap item atau every atau tiap-tiap itu ada. Kemudian always itu selalu, tidak berkeputusan, tidak berhenti. Ya, kemudian whole itu dalam keseluruhan, dalam jumlah yang sangat besar dan menyeluruh. Kemudian arti dari thing itu juga menunjuk kepada manner. Ya, manner itu kelakuan atau tata krama. Ya, nanti kalau yang dari surga itu sudah datang, ya ada table manner, ada apa namanya fashion manner atau dress manner, ada cara tata cara untuk berpakaian, tata caranya untuk makan, tata caranya untuk seluruh aktivitas hierarki nanti akan diatur seperti pada zamannya Raja Salomo. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian whatsoever itu artinya apa saja, benda, ya apa saja yang dibutuhkan itu nanti akan ada. Kemudian whosoever itu artinya siapapun, artinya nanti akan diperlengkapi dengan orang-orang yang punya kemampuan yang macam-macam. Ketika Wahyu pasal 10 itu sudah nanti digenapi. Dan bersifat infinity. Infinity itu artinya tidak terbatas. Kita akan fokus pada ayat 10 dan 11. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, ayat 10 tolong dibaca dalam bahasa Inggrisnya. That in the dispensation of fullness of times he might gather together in one all things in Christ,
both which are in heaven and which are on earth, even in him. Ya, jadi sesuai dengan ketetapan masa, ya, of times he might gather together in one all things in Christ. Ya, both which are in heaven, semua yang di surga, and which are on earth. Bapak yang kasih Tuhan, semua yang di surga dan semua yang ada di bumi itu nanti akan dikumpulkan, dipersatukan, gather together. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Lah persiapannya ya tadi ayat 3, berkat-berkat spiritual yang di dalam surga yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ayat yang ke-11, tolong dibaca bahasa Inggrisnya. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worked all things after the counsel of his own will. Ya, predestination itu artinya ketetapan atau takdir. Ya, predestination. Nah, ketetapan tentang apa? Kalau dalam bahasa Indonesianya dibaca ya menurut keputusan kehendaknya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan ayat 11 itu ya sebagai all things after the counsel of his own will, keputusan kehendaknya. Ya, di mana kita melihat bahwa Tuhan itu punya keputusan kehendaknya, yaitu di dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Mari dibaca. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, Tuhan itu punya keputusan. Apa yang dulu pernah terjadi, itu nanti akan diulangi pada akhir zaman. Dikatakan ayat 10, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi yang membuat keputusan Tuhan itu menjadi terlaksana itu ya Tuhan sendiri. Ayat yang terakhir katakan ya, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, huruf besar. Yang melaksanakan itu Tuhan. Kita ini cuma budak-budak kecil, budak rodi, ya, hamba-hamba yang tidak berarti. Kalau kita sudah bekerja keras, kita tidak usah berharap Tuhan itu berterima kasih kepada kita. Seperti ayat yang kita baca di Kaliurang itu. Bapak yang kasih Tuhan, keputusan ini ya, ayat ini kalau kita baca dalam bahasa Inggrisnya itu berbicara tentang my counsel shall stand and I will do all my pleasure. My counsel itu keputusan. Tuhan itu pengacara. Ya, Tuhan itu menasehati. Tuhan itu ya melaksanakan keputusannya, memberikan saran, memberikan nasihat, ya. Bahkan Tuhan itu pengacara. Pengacara itu kan mengatur begini dan sebagainya. Nah, ayat yang ke-11 juga demikian. Dikatakan, ya, tolong Pak Yuda ayat 11 dibaca dalam bahasa Inggrisnya. Calling a ravenous bird from the east, the man that execute my counsel from a far country. Ya, terima kasih. Calling a ravenous bird from the east, the man that executed ya my counsel from a far country. My counsel, keputusan. Itu nanti Bapak Mas Tuhan kalau kita kembali kepada Efesus pasal 1 ya. Efesus 1 ayat yang ke-10. Ya. Ayat 11 ya.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi semua yang terjadi ya itu bekerja terlaksana menurut keputusan kehendaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan tuh punya keputusan, Tuhan tuh punya kehendak. Dan kalau kita membaca Efesus pasal 3 ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Tuhan itu kalau punya maksud, punya rencana, punya keputusan, itu bersifat abadi. Ya, bersifat abadi. Ya kalau manusia esok dele sore tempe, esok kacang hijau, lain waktu jadi cambah. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau Tuhan itu ya kalau punya rencana itu bersifat abadi. Apalagi kalau itu berkaitan dengan Sabat ke-70. Ya, menjawab doanya Daniel untuk bangsanya. Ya, kita mendengarkan khotbah di Kaliurang bahwa orang Israel, orang Yahudi itu saudaranya Tuhan. Orang Yahudi, orang Israel itu marganya Tuhan. Orang Yahudi, orang Israel itu dinastinya Tuhan. Bapak yang ngasih Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, di dalam merencanakan segala sesuatu, Tuhan memakai Indonesia di dalam rencana Tuhan. Ya. Dan apa yang Tuhan tetapkan itu merupakan predestination. Satu ketetapan, satu takdir. Ya. Dan itu bersifat abadi. Bapak yang kasih Tuhan. Semua rencana Tuhan. Kalau saudara membaca Efesus pasal 3, judulnya tuh ya, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Pemakaian Tuhan atas goyim itu ya kekal, bukan etok-etok, ya, bukan pura-pura, bukan prank-prankan, bukan juga tipu-tipu. Bapak yang kasih Tuhan, tetapi karena itu berkaitan dengan dinastinya Tuhan, berkaitan dengan marganya Tuhan, maka Tuhan itu melaksanakan semuanya secara sempurna dan cepat. Kita baca Roma Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Sempurna dan segera, itu pasti dilaksanakan. Jadi maksud Tuhan mengumpulkan Israel yang tercerai-berai, itu pasti dilaksanakan. Setelah itu kemudian ya Yehuda dan Efraim itu nanti akan terbang ke barat. Saudara perhatikan, akan terbang ke barat. Ya. Kita akan membaca Yesaya 66. Kita baca ayat 1 dan seterusnya, dibaca agak cepat. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, yang gentar kepada firmanku. Orang yang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga,
orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kekejikan mereka, demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Ya, berhenti dulu. Ya, Tuhan itu memberitahu kepada orang yang takut dan gentar akan nama Tuhan. Ya, saudara-saudaramu yang membenci kamu itu ya berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita lihat. Jadi orang-orang yang takut dan gentar akan Tuhan itu dibenci, ya. Kemudian orang-orang yang membenci itu berkata, deloken engko akhirnya kaya ngopo? Ya, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya supaya kami melihat sukacitamu. Kapan kau iki seneng? Kapan kamu itu diberkati? Sejak dulu, udah hampir 30 tahun lebih, ya. Mari dibaca lebih lanjut. Dengar bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Ya, dengar. Ya, berita ini datangnya dari bait suci. Ya, terus dilanjutkan. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Ya, perhatikan ayat 7. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Terus. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja melihat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Ya, berhenti di situ dulu. Terus ayat yang ke-9. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan, firman Tuhan? Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula, firman Tuhan? Ya, makasih. Perhatikan ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-7. Ya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Kemudian, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti ini? Berarti ini belum pernah terjadi, ya. Siapakah yang telah melihat yang demikian, hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Kemudian Tuhan mengatakan, masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya pula? Firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Ini suatu nubuatan tentang CBFC, Christ Body Fellowship Center, yang akan dibangun oleh Tuhan dalam waktu sehari. Dan di situ nanti Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Tadi dikatakan sebelum menggeliat sakit ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak ia sudah melahirkan anak laki-laki. Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Yang dilahirkan itu suatu negeri, yang dilahirkan itu suatu bangsa, dilahirkan sekali. Bapak yang kasih Tuhan. Namun
baru saja menggeliat Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ini nubuatan dalam kitab Nabi Yesaya. Kalau ini diterapkan di dalam kitab Wahyu, kira-kira terkena mana? Saya tidak akan ngomong, ya. Ini masih rahasia. Silakan saudara renungkan sendiri-sendiri. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita tuh ada ayatnya. Ya. Suatu negeri, kalau JPFC-nya ya itu cuma kecil. Kurang lebih 8-10 hektar atau mungkin nanti bisa meluas. Tetapi dikatakan ayat yang ke-8 ini, suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Saudara renungkan, saudara pikirkan, saudara meditasikan. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Saudara pikirkan, saudara renungkan, saudara meditasikan, ya. Kemudian kita akan membaca. Kalau Tuhan tuh mengatur dan memakai goyim, ya. Saya katakan pemakaian goyim itu full mystery, fellowship of the mystery, penuh dengan misteri. Ya, Efesus pasal 3 mengatakan demikian. Fellowship, the fellowship of the mystery. Penuh perkara-perkara yang rahasia. Tetapi itu ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu, dan itu tujuan itu bersifat kekal. Ya, bersifat kekal. Kita baca Matius 24 ayat 31. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, dibaca ini dalam bahasa Inggrisnya. Ini yang dikerjakan malaikat pada akhir zaman. Karena Matius 24 itu merupakan pertanyaan para murid ya tentang hancurnya bait Allah itu kapan. Kemudian tanda kedatangan Tuhan dan tanda akhir dunia, ya. Nah, ayat-ayat di bawahnya itu merupakan tanda-tanda akhir zaman dan tanda-tanda akhir dunia. Mari ayat 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Ya, and they itu malaikat. And they shall gather together his elect from the four wind, ya, from one end of heaven to the other. Dari satu langit ke langit yang lainnya, dari keempat penjuru bumi. Nanti malaikat itu akan mengumpulkan, akan mengambil, akan melakukan dipulung, ya. Yang dipulung bukan sembarang orang, tetapi dikatakan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain akan dikumpulkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dipulung, diambil, kemudian dikumpulkan, gather together dari keempat penjuru bumi. Empat penjuru bumi itu tentunya ya utara, selatan, timur, dan barat. Ya. Sesuai dengan Zakaria pasal 6 ayat 6 dan 7 tidak usah dibaca, saudara sudah hafal ya. Kuda hitam itu ke utara, padahal dia dari Sinim. Kemudian kuda putih itu ke barat, itu dari Indonesia. Kuda belang-belang ya atau hijau kuning itu ke selatan, itu dari Amerika. Kemudian kuda merah itu dari Eropa, dia itu keliling bumi. Dan kemudian terakhirnya dia pergi ke timur. Bapak yang kasih Tuhan, menurut Wahyu pasal 6 ayat 1 dan seterusnya tidak usah dibaca ya. Kuda putih itu dipandegani oleh Tuhan Yesus Kristus.
dipimpin oleh malaikat Garuda, diikuti 4 guru dari Indonesia. Jadi 4 guru Indonesia nanti itu ikut malaikat Garuda. Bapak yang kasih Tuhan, ikut ke barat. 4 guru itu, karena kan akan melakukan pemeteraian. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Sementara nanti Yehuda dan Efraim tadi dikatakan terbang ke barat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi kuda putih itu dipandegani oleh Tuhan Yesus Kristus, dipimpin malaikat Garuda, diikuti 4 guru dari Indonesia beserta staf. Staf itu artinya penatua dan penghulu beserta umat. Umat itu artinya, ya, umat itu berarti mereka-mereka yang dimenangkan melalui kegerakan besar akhir zaman, ketika, ya, malaikat Garuda dan 7 guru di dalam Wahyu pasal 10 itu dikatakan masih harus bernubuat kepada banyak bangsa, suku, kaum, bahasa, dan para raja. Kalau menurut Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, malaikat-malaikat yang turun dari surga itu membawa Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang diam di bumi, segala kaum, suku, bangsa, dan bahasa, dengan berita takutlah akan Tuhan karena penghakimannya sudah tiba. Lah mereka yang percaya itu menjadi umat. Jadi nanti yang berangkat ke barat itu sangat banyak sekali. Yang mandegani Tuhan Yesus Kristus tentunya, ya. Semua guru itu dipandegani oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang ngasih Tuhan, ya, malaikat Garuda bersama 4 guru beserta staf, penatua dan penghulu, dan semua umat yang diperoleh itu pergi ke barat. Terus kuda merah, ya, di mana yang menungganginya itu diberi kuasa untuk mengambil damai, dikarunia sebilah pedang yang besar, a great sword, ya, sehingga manusia saling membunuh. Gerakannya itu keliling bumi, manusia saling membunuh, ya. Pedang itu gambaran perang. Perang zaman sekarang ya tidak pakai pedang, ya, tapi kan Rasul Yohanes ditunjukkannya kan seperti itu, ya. Itu simbol dari peperangan. Mereka tuh saling membunuh dan itu keliling bumi. Sekarang ini berapa negara yang sudah berperang? Bukan cuma di Timur Tengah, tetapi banyak negara-negara, ya, yang sudah mulai berperang itu nanti akan keliling bumi kuda merah itu, ya. Dan akhirnya nanti, ya, akan terjadi satu peperangan yang besar. Kuda hitam itu ketika meterai dari kuda hitam ini dibuka, terjadi kenaikan harga gandum dan jelai yang naik secara ugal-ugalan. Naiknya tuh bukan menaik cuma 1.000, bukan, tapi menaik secara ugal-ugalan sampai ditulis di dalam kitab Wahyu, ya. 1 cupak itu 1 liter kurang lebihnya, ya. Sedinar upah pekerja sehari itu cuma cukup untuk membeli secupak gandum, ya. Matius 20 ayat 2 tidak usah dibaca. Kita baca Amos pasal yang ke-8. Kita baca ayat 11 sampai 14. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak turunan karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ya, nanti yang dari utara itu dikatakan akan mencari firman Tuhan. Mereka itu bukan lapar dan haus cuma tentang makanan saja, tetapi lapar dan haus sudah tentang makanan, juga tentang untuk mendengar firman.
Akhirnya mereka itu mengembara dari laut ke laut, artinya menjelajah bumi. Kemudian dari utara mereka itu pergi ke timur, ya, untuk mencari firman, tapi sudah tidak didapati. Yang ada tinggal nanti pasukan yang keluar ketika materai kelima itu dibuka. Mereka itu dibunuh. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Kemudian kalau kuda kelabu, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, materai keempat, maka pintu neraka itu dibuka. Yang buka siapa? Ya mereka yang di dalam itu gedor-gedor karena sudah dinubuatkan tepat pada saatnya mereka bisa membuka pintu neraka tersebut. Dan itu sudah terjadi berkali-kali, namun dimasukkan lagi. Tetapi ketika materai keempat ini digenapi, ya pintu neraka itu dibuka, maka iblis atau satan dan segala jenis setan, ya maut dan kerajaan maut dikatakan di sana, ya itu akan keluar semuanya yang ada di neraka, ya yang ada di langit, yang ada di planet-planet, yang ada di bumi ini penuh setan, yang ada di bawah bumi, yang ada dimanapun itu nanti akan tumplek blek pada saat materai keempat itu dibuka, ya. Dunia ini penuh dengan setan-setan dari berbagai macam jenisnya, memedi dari berbagai macam jenisnya, dari berbagai macam namanya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya seperti dulu beberapa tahun yang lalu kita sama Tuhan tuh disuruh berlatih sendiri tanpa aku huruf besar. Tapi setelah saya renungkan, tidak mampu saya, ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, terus matur sama Tuhan. Kemudian beberapa saat yang lalu kita membuat panahan di ruang yang sekarang ditanami rumput hijau itu, kemudian di gereja anak-anak kecil dilatih, tapi saya katakan tidak mampu, ya nanti biar dilatih sendiri oleh yang memiliki keahlian di situ. Semua setan itu nanti akan keluar, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika materai yang keempat itu dibuka. Namun demikian, semua jenis setan dengan segala namanya, sudah bisa catat apapun itu ya, itu hanya bisa dilihat oleh yang poncondrionya efektif. Panca indera itu meliputi mata, lidah, pengecap, ya hidung untuk mencium, kemudian telinga untuk mendengar, kemudian kulit untuk meraba, merasakan. Ya, kalau kelihatan semuanya, Bapak yang kasih Tuhan, manusia tidak akan kuat, bisa mati jongjong. Ketemu langsung mati, ketemu langsung mati. Tapi itu tidak kelihatan. Tapi nanti sepak terjangnya itu akan kita rasakan. Di setiap tempat tuh merinding, setiap tempat merinding. Ada yang mendengarkan begini, ada yang melihat seperti ini, ada yang merasakan seperti ini, ada yang mencium seperti ini. Ya, mencium 7 bau yang dulu pernah diajarkan kepada kita. 7 penguasa, Bapak Tuhan. Kalau penguasa itu dari sinim baunya seperti apa? Baunya seperti kaipang itu. Kalau penguasa itu dari Eropa, baunya itu seperti ikan yang busuk itu, ya. Kemudian dan banyak lagi. Kita nanti mungkin ada yang melihat, ada yang mendengar suara-suara yang macam-macam, ada yang penciumannya efektif sehingga membau ini. Bapak ngasih Tuhan. Tetapi kalau kelihatan langsung tidak ada yang kuat. Ya, semuanya nanti akan mati ngadeg, mati jongjong, ya. Nah, munculnya, dibukanya, mereka tuh menggedor membuka neraka, ya. Itu menimbulkan great tribulation, kesengsaraan yang sangat dahsyat. Layaknya seperti orang gila di Gadara itu, Bapak yang Tuhan, merusak tubuhnya sendiri.
Ya, dia mungkin bisa merusak tubuhnya orang, menimbulkan segala macam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kuda kelabu. Kuda kelabu itu arahnya, ya, itu kalau menurut Zakaria pasal 6 ayat 6 dan 7, kuda kelabu itu arahnya ke selatan. Itu guru dari Amerika. Bapak Ibu Tuhan, jadi guru dari Amerika ini sangat akrab, sangat kental persahabatannya dengan ya penatua dan penghulu dari selatan, dari Australia. Ya, makanya yang dari Australia itu banyak kali mereka tuh pergi ke Marajo, ya, membiayai semua saudaranya karena memang yang dari Australia itu kaya raya ndak karu-karuan lah, kemungkinan ya penatua atau penghulu yang stafnya dari guru Amerika tadi ya membuat base campnya di Australia karena memang kaya raya, luar tempatnya ya, tanahnya itu luas sekali, sehingga yang dari Amerika itu sasarannya mereka ke selatan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Kemudian meterai ke-6, maksud saya meterai ke-5, yaitu Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11, itu terjadi pembunuhan orang Kristen. Terjadi pembunuhan orang Kristen untuk menggenapkan jumlah roh di bawah mezbah. Ya, itu nanti akan menggenapi Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 17, akan menggenapi Wahyu pasal 13 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, saudara perhatikan pergerakan. Tadi di awal sudah saya katakan 5 tahun waktu bagi Israel itu adalah waktu untuk Goyim itu bekerja. Untuk melakukan kegerakan. Pergerakan 4 kuda yaitu putih, merah, hitam, dan kelabu menuju ke 4 penjuru bumi. Sesuai dengan Matius 24 ayat 31. Pergerakan kuda-kuda tadi nanti akan menempati 4 penjuru bumi. Seperti Matius 24 ayat 31. Ada yang ke barat, ada yang ke selatan. Bapak ngasih Tuhan. Ada yang ke utara, ada yang ke timur. Setelah keliling jagat ke timur. Lah, sedangkan ya jadi di tengah-tengah pergerakan 4 kuda, di mana tadi sudah saya katakan Indonesia atau tim dari timur itu merupakan satu kumpulan ya, malaikat Garuda dan 4 guru beserta staf dan umat. Bapak yang kasih Tuhan, ketika dalam pergerakan tadi ya, maka meterai ke-4 itu dibuka. Neraka dibuka, segala kerajaan maut mengejar orang-orang pilihan. Kemudian bukan cuma meterai 4, dikejar juga oleh meterai ke-5, manusia-manusia yang tidak menerima Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6, dan tidak takut akan Tuhan. Mereka adalah roh-roh antikris yang mengejar, memburu, kemudian membunuh dengan cara-cara yang keji, yang kejam. Kepala itu dicabut. Ya. Kemudian jari-jari itu dipotong-potong, disuruh makan. Karena ada diberitakan demikian ya. Kemudian kepala itu dipotong ya, tapi tidak langsung tugel-del, tidak, tetapi dipotong dan dibiarkan hidup 5 jam. Apa yang kasih Tuhan? Dan banyak tindakan-tindakan yang kejam dari orang-orang yang tidak menerima Injil yang kekal. Itu terjadi ketika meterai ke-5 itu dibuka. Bapak yang kasih Tuhan, kita baca Ibrani pasal 11. Ayat 35 sampai 40. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ya, kalau orang itu disiksa tidak kuat kemudian murtad, ya binasa. Terus ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan.
Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ya, mereka itu dilempari batu, digergaji. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini orang-orang zaman dulu. Lah nanti, Bapak yang kasih Tuhan, ketika meterai keempat itu dibuka, setan itu tidak punya belas kasihan. Setan dengan segala macam jenisnya itu tidak punya peri kemanusiaan. Adanya ya peri kebinatangan dan peri kesetanan. Dan ketika meterai yang kelima itu dibuka, mereka itu memang dikasih kesempatan untuk menggenapi jumlah roh di bawah mezbah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi ketika terjadi pergerakan 4 kuda untuk menempati posisinya yang dari timur ke barat, ya, kemudian kuda merah, kuda kelabu pergi ke selatan, ya, kemudian ada yang ke utara, ada yang pergi ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari utara setelah keliling jagat pergi ke timur. Bapak yang kasih Tuhan. Itu satu pergerakan yang sangat besar. Satu pergerakan yang sangat besar. Mereka harus menempati posisinya. Ya, tidak bisa begegek di tempat. Ya, kalau memang dia itu timnya guru yang dari Amerika, ya tinggal di tempat di selatan. Bapak yang kasih Tuhan. Karena dari keempat penjuru bumi itu nanti mereka itu akan dipulung. Dan mereka terus bergerak sesuai dengan kegerakan kuda, sesuai dengan nubuatan dalam kitab Nabi Zakaria tadi. Ya, tadi kita sudah membaca Matius 24 ayat 31. Bahwa malaikat itu nanti akan mengambil orang-orang pilihannya dari keempat ujung bumi untuk mengalami gather together. Bapak kasih Tuhan, ya. Sesuai dengan Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Ya, pembukaan 7 meterai itu dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemudian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, disebut anak domba seperti telah disembelih. Jadi dia yang berhak, dia yang berkuasa, dia yang punya kewenangan, dan dia yang mampu membuka 7 meterai. Bapak yang kasih Tuhan. Dan sesuai dengan Zakaria pasal 6 ayat 67, pergerakan dan penempatan 4 kuda dan para guru dalam wewenang Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga staf dari malaikat Garuda, staf dari para guru, beserta umat yang menyertai mereka itu untuk menjadi orang-orang pilihannya itu berada di keempat penjuru bumi, itu melalui seleksi yang ketat. Orang-orang pilihannya itu bahasa Inggrisnya disebut, ya, kalau kita baca Matius 24 ayat 31 dikatakan orang-orang pilihannya, ya. Tolong Mas Yuda, pasal 24 dari Matius ayat 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. His elect itu orang-orang pilihannya untuk dikumpulkan, gather together. Jadi tidak sembarang orang nanti diambil malaikat, tidak. Tetapi itu adalah orang-orang pilihannya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi saya ulangi, sesuai dengan Zakaria pasal 6 ayat 67, pergerakan dan penempatan 4 kuda dan para guru dalam wewenangnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menempatkan itu Tuhan, ya. Kemudian demikian juga staf dari malaikat Garuda, stafnya para guru dan para umat yang merupakan hasil dari Injil yang kekal,
Bapak yang kasih Tuhan, itu nanti akan menyertai mereka menjadi orang-orang pilihan yang akan ditetapkan berada di keempat penjuru bumi melalui seleksi ketat. Ya, Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, ya. Sudah hafal, enggak usah dibaca. Mereka itu diukur ke bait suciannya. Ya. Apakah betul-betul dia itu bait suci? Ya. Kemudian sesuai dengan Injil Yohanes pasal 2 ayat 21, ya, Tuhan katakan tubuh Kristus itu adalah bait suci. Kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, mari dibaca. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri? 1 Korintus 3, saya tadi ngomongnya keliru apa ya? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi yang dipilih itu yang diukur sesuai dengan Wahyu 11 ayat 1-2, itu yang menjadikan hidupnya tuh bait Allah, baitnya Roh Kudus. Kalau di sini tuh menjadi baitnya Roh Kudus, berarti roh jahat harus keluar, segala jenis kejahatan harus keluar. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kalau kita tuh sadar kita tuh bait Allah yang sudah dibeli Tuhan, maka hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Kita tidak bisa seperti orang-orang ngomong di media sosial, ngapain kamu ngurus aku? Badan-badanku sendiri, ya, punya-punyaku sendiri, diri-diriku sendiri. Itu orang yang tidak menjadi bait Allah, yang tidak menjadi baitnya Roh Kudus. Tetapi orang yang sudah dibeli oleh darah Kristus, dikatakan, ya, bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri, itu milik Kristus. Sehingga Tuhan itu punya kewenangan full atas badan, jiwa, roh kita. Nah, itu ciri-ciri orang yang menjadi pilihan, his elect, yang nanti akan dipulung sama malaikat. Sementara Wahyu 11 ayat 2 dikatakan bahwa halaman itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak 42 bulan. Sudah hafal ya. Saya ulangi lagi ya. Pergerakan 7 guruh atau 4 kuda. Guruh 1 sampai 4 itu ikut malaikat Sang Surya atau ikut malaikat Garuda beserta staf umat ya ke barat atau Amerika Serikat. Kemudian guruh dari Eropa, Meterai 2 itu keliling bumi kemudian ke timur, Amos 8 ayat 11 sampai 14 yang sudah kita baca. Kemudian guruh dari Sinim ya, kuda hitam itu ke utara. Jadi yang masuk stafnya Guru Sinim beserta umatnya itu pergi ke utara. Ya, sedangkan guru dari Amerika Serikat itu Meterai keempat dari Amerika dia pergi ke selatan. Bapak ngasih Tuhan, pergerakan mereka itu untuk memposisikan diri sesuai Matius 24 ayat 31 ya, merupakan rombongan yang sangat besar. Hal tersebut ya terjadi setelah penginjilan internasional. Wahyu 14 ayat 67 nanti dibaca sendiri. Pergerakan untuk berada di 4 penjuru bumi sesuai dengan Zakaria 6 ayat 67, sesuai dengan Matius 24 ayat 31 merupakan pergerakan atau pengungsian raya atau pengungsian internasional. Bapak yang ngasih Tuhan ya, pengungsian raya atau pengungsian internasional, kedahsyatan dan kehebohan beserta kengeriannya itu sejuta kalinya Eksodus zaman Musa. Bapak yang ngasih Tuhan ya, jadi pengungsian raya atau pengungsian internasional untuk menempatkan posisi sesuai dengan Wahyu
24 ayat 31 sesuai dengan Zakaria 6 ayat 67 itu saya ulangi kedahsyatannya, kehebohannya, kengeriannya itu sejuta kalinya Exodus zaman Musa. Kalau zaman Musa Israel itu dikejar oleh Fir'aun dan sejuta tentara Mesir. Mereka itu manusia. Dapat kasih Tuhan ya. Tentara Mesir yang berkuda. Sehingga pada saat itu pun ya rombongan Israel itu terpecah menjadi 4 kelompok. Ada satu kelompok saking takut, bingung dan stres. Coba perhatikan firman Tuhan. Mengambil keputusan untuk mencampakkan diri ke Laut Merah. Mereka mengambil keputusan untuk mencampakkan diri ke Laut Merah. Yang kedua, kumpulan yang kedua memutuskan untuk kembali ke Mesir. 12 suku itu masing-masing 3 suku membentuk kelompok. Ya. Kelompok yang ketiga, ayo kita hadang orang Mesir itu. Sekalipun mereka naik kuda, kita hadang, kalau sudah kita masuk dan kita berperang. Ya. Kemudian kelompok yang keempat, itu pergi ke tengah-tengah orang Mesir untuk membingungkan orang Mesir. Itu bisa dibaca di dalam kitab Yasar pasal 81 ayat 26 sampai 38. Orang pada zaman itu saja bingung sampai seperti itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Padahal yang mengejar itu cuma sejuta tentara Mesir berkuda, pasukan berkuda yang dipimpin Fir'aun. Lah nanti ketika kita itu bergerak menuju ya keempat penjuru bumi, pergerakan 4 kuda ya, karena 3 guru dari Indonesia itu ya itu gabung menjadi satu. Untuk menempati posisinya itu, Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu satu pekerjaan yang maha berat, maha heboh, maha mengerikan, membuat orang stres. Karena apa? Dikejar sama setan, sekalipun tidak ketok tapi suaranya krungu. Sekalipun orang ketok, ada yang bisa melihat. Sekalipun tidak melihat, tetapi ambune bisa dicium. Iki ambune kok seperti penguasa dari timur. Ini kok seperti penguasa dari sini. Ini kok seperti ada yang baunya bacek, ya, ada yang baunya seperti minyak wangi potpori itu, ada yang baunya seperti ambune wong edan. Ya, kaipang itu. Ditilok lingak-linguk, kelambine apik kabeh. Tapi ambune kaya wong edan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Lah, itu tentu orang itu akan paham, orang itu akan mengerti, orang itu akan merasakan. Orangnya opo-opo ketoke. Kok perindang-perinding? Bukan perindang-perinding biasa. Ya, dari rambut sampai kaki itu merinding kabeh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian apa? Sudah begitu dikejar oleh meterai kelima. Dikejar oleh orang-orang yang membunuh. Bapak kasih Tuhan, antikris. Ya, memang harus terjadi demikian. Harus ada yang mati syahid. Ya, harus ada yang mati syahid. Tadi sudah saya katakan ada yang disembelih, ada yang disiksa. Sedemikian dahsyat. Kita baca Matius pasal 24 ayat 21. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Terus sampai ayat yang selanjutnya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, waktunya itu Tuhan katakan akan dipersingkat. Saya ulangi,
Matius 24 itu berbicara tentang tanda kedatangan Tuhan dan tanda-tanda kiamat. Kalau tentang siksaan 1260 tahun itu sudah terjadi lama. Tetapi ini yang dikatakan Tuhan ini siksaan yang belum pernah terjadi. Terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi siksaannya itu begitu dahsyatnya, itu belum pernah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi, berarti cuma terjadi sekali. Yaitu ketika meterai yang keempat dan meterai kelima itu dibuka. Ya, para pembunuh itu bukan lagi pembunuh-pembunuh biasa seperti yang sering kita dengar, tetapi pembunuh-pembunuh yang dirasuk oleh maut dan kerajaan maut. Sehingga Tuhan katakan, tolong ayat 21 ini dibaca dalam bahasa Inggrisnya. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Ya, cuma terjadi sekali. Ya, for then shall be great tribulation. Satu kesusahan, ya, siksaan yang dahsyat. Tuhan katakan, orang fasik dirasuk setan sak neraka. Bapak ngasih Tuhan. Jadi itu satu great tribulation yang tiada taranya. Dan Tuhan katakan itu cuma terjadi sekali. Dan itu pun Tuhan katakan dipersingkat waktunya. Dipersingkat waktunya. Kalau Great Tribulation zaman Inkuisisi ya 1260 tahun kita sudah mendengarkan dan sudah bisa cari. Tapi kalau yang seperti ini yang dinubuatkan Tuhan sebagai tanda kedatangan Tuhan dan tanda akhir dunia atau kiamat, itu belum terjadi. Film seperti apapun untuk menggambarkan Matius 24 ayat 21 itu tidak akan cukup kengeriannya. Bapak Ibu sungguh kasih Tuhan. Ya, tidak cukup kengeriannya. Tadi dikatakan ya sejuta kalinya ketakutan yang terjadi atas orang Israel yang keluar dari Mesir. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang mengejar pergerakan 4 kuda beserta hierarki dan umat untuk memposisikan diri sesuai Zakaria 6 ayat 7, ya Zakaria 6 ayat 6 sampai 7 dan Matius 24 ayat 31, ya dikejar, diburu, diancam dan dibunuh. Bukan cuma diancam bunuh, dibunuh dengan keji dan sadis. Dikatakan oleh Tuhan, siksaan yang dahsyat, ya. Mereka itu yang menunggangi bukan guru dari meterai keempat, guru dari meterai kelima yang dari Indonesia itu bukan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tetapi yang menunggangi, yang memanfaatkan kesempatan tersebut, ya. Yang keluar muncul bukan sekedar pasukan manusia seperti tentara Mesir yang dipimpin Fir'aun, bukan. Tetapi setan iblis dari langit, ya. Alien-alien yang menempati neraka, yang menempati planet-planet, ya, roh-roh jahat di udara. Seperti Efesus 6 ayat 12, segala tentara langit yang berdiam di planet-planet atau disebut penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat yang kedua. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Wahyu 12 ayat 9 sampai 17, mari kita baca. Wahyu 12 ayat 2. Ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 sampai 17. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, berhenti sebentar. Ya, dan naga besar itu si ular tua itu berarti Kejadian 3 itu, ya, yang disebut iblis
Iblis huruf besar atau Satan. Satan huruf besar berarti pemimpin tertinggi, Lucifer. Ya, terus. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Terus ayat 13. Naga memburu perempuan itu, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi perempuan tadi lari mengungsi, dikejar, kemudian disemburkan air sebesar sungai. Kalau bicara soal air yang besar, itu menunjuk kepada ya bangsa, suku, kaum, bahasa ya yang marah seperti Wahyu pasal 17 itu. Yang tadi sudah saya katakan itu kegenapan dari meterai keempat ya. Itu ular dengan seluruh keturunannya. Ya, segala macam jenis setan atau iblis, Tuhan. Lah, kemudian meterai yang kelima itu manusia dikejar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Bumi datang menolong perempuan itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu nanti ketika dikejar, maka perang nuklir ya itu merupakan ketetapan Tuhan yang membuat kita semuanya itu diambil dan dimasukkan ke dalam bahteranya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kita baca Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai 7. Janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegetaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Ya, terdengar jerit kegentaran, kedahsyatan, tidak ada damai. Tidak ada damai itu berarti kuda merah, peperangan. Terus, cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat pada tangannya? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Ya, jadi Israel pun ketika dipulihkan itu akan mengalami kesengsaraan yang besar. Seperti kesengsaranya orang yang melahirkan anak. Melahirkan anak itu kan biasanya ya wajibnya itu perempuan. Tetapi laki-laki itu pinggangnya itu
Ya tangannya tuh di pinggang merasakan sakit bersalin. Artinya ini menunjukkan semua manusia itu mengalami kesusahan ketika hari kiamat itu datang. Ketika mereka itu harus terbang. Efraim dan Yehuda itu harus terbang ke barat. Itu tidak mungkin tidak dikejar. Ketika yang dari timur ini harus terbang ke barat. Yang dari barat terbang ke selatan. Bapak yang kasih Tuhan. Itu mengalami kesusahan, penderitaan, great tribulation karena materai keempat dan materai kelima. Ya. Kita baca ayat 11. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, Israel itu sekalipun disayang Tuhan, dihajar sama Tuhan menurut hukum. Hukum kerajaan surga. Dan dipandang, ya, engkau itu dan memandang engkau tak bersalah. Setelah diajar, Bapak Ibu Tuhan ya, ada pengampunan. Kita baca ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakannya dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan mengerti hal itu. Nah, pada hari-hari yang terakhir, ketika 7 meterai dibuka, ketika 7 sangkakala ditiup, ketika 7 bokor murka Allah dicurahkan, Bapak Ibu ngasih Tuhan, ini merupakan nubuatan, kesusahan yang sangat besar. Kesusahan akhir zaman, kesusahan hari kiamat, ya, ketika Israel itu diselamatkan dan ketika seluruh umat manusia itu harus diselamatkan. Namun demikian, kita harus menjadi umat pilihannya. Ya, sebagai nasihat firman Tuhan, mari kita baca Efesus pasal 3. Kita baca ayat 14 sampai 20. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, makasih. Jadi untuk menyambut semua peristiwa tersebut, kita yang hidup pada akhir zaman ini, kita wajib berdoa. Sudah berdoa saiso-isone, Tuhan itu maha mendengar.
Dikatakan di sini ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Ya. Kita menangis saking susahnya, saking sumpeke. Enggak bisa meh ngomong piye. Tuhan itu membaca, mendengar, melihat tangisan air mata kita. Kalau kita sudah nangis ndak karuan tuh umbele metu kabeh. Tuhan itu membaca di dalam setiap tetes umbel kita, itu doa kita. Wong iki njaluk apa toh? Seperti Tuhan membaca tangisannya Hana, mamahnya Samuel. Kalau Eli ya ndak ngerti, tapi kalau Tuhan itu tahu. Bapak yang kasih Tuhan, sudah ambil doa, ambil waktu untuk sembahyang. Ora iso ngomong, ora kulino ngomong, wes nangis wae. Mikir kayak kok susah banget mesake piye nasibe mengko. Bapak yang kasih Tuhan, sembahyang. Ya. Kemudian kita baca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diobang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, kita sudah mengikuti pengajaran ini sejak tahun 87. Jangan lagi kita ini seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran. Tetapi masing-masing biarlah teguh bertumbuh ke arah Kristus yang menjadi kepala. Artinya apa? Tetap teguh di dalam pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu sing ngasih Tuhan, yang kita kejar itu apa toh? Ya, yang kita kejar dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangan. Demikian juga Israel mengalami penderitaan-penderitaan yang dahsyat. Yang dijanjikan Tuhan itu adalah Yerusalem yang baru, yang ada di langit baru dan bumi baru. Kita tidak mengejar segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita tahu persis neng donya ki mung mampir ngombe, asal ada makanan dan pakaian cukup. Bapak yang kasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus ditawari di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, ditawari kecukupan makanan, tidak usah nandur, tidak usah mengerjakan apapun, batu semuanya bisa jadi roti. Ya, cukup loncat dari hubungan bait Allah nanti terkenal, diberi kerajaan-kerajaan dunia serta kemuliaannya. Bukan itu yang kita cari. Bapak Ibu, di bumi ini kita itu cuma ziarah. Berjalan sebentar menuju Yerusalem baru yang ada di dalam langit baru atau bumi baru, yaitu kerajaan surga. Itu tujuan kita. Karena kita sadar dunia ini sedang dipamungkas. Bapak yang kasih Tuhan, dunia seisinya itu sedang dipamungkas. Setelah nanti bencana air bah, maka terakhir bumi ini akan dibakar. Semua anasir bumi itu akan dibakar habis. Seperti 2 Petrus pasal 3 ya ayat 1 dan seterusnya itu. Lah menunggu semua janji Tuhan itu dikatakan ya betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus hidup suci, kita harus hidup saleh. Tidak mengejar kenikmatan daging, rasa dan harta. Tetapi mencari ya bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan dan berada di dalam dekapannya seperti anak-anak ayam yang berkumpul di bawah sayap dari induk ayam. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.